Terus setelah ada yang narik-narik kaki, terus malam-malam berikutnya ada saya mimpi kayak semisal erup-erup gitulah. Jadi mimpinya tuh kondisi sama di kamar kos. Terus ada ratu. Cuman saya lihat bajunya tuh emas semua. Pokoknya mah cantik gitu, emas bersinar. Jadi kata bapak kos tuh, saya mah sama ibu juga beda kamarnya Neng. Soalnya bapak mah takut tidur sama ibu. Loh emang kenapa sih Pak, kok masa takut sama ibu, kata saya tuh ya. Iya ibu mah kalau tidur malam-malam suka melayang katanya. Terus kata ibunya, ini tuh ada yang ngirimin katanya. Ibu kosnya tahu ada yang ngirimin. Ini kan katanya ya sejenis santet lah. Kayak merah terbang gitu, terus datang makin besar makin menakutkan gitu, kayak tinggi besar tapi merah wujudnya, dan bilang kepada saya mau gangguin Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Sobat MM, jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Hari ini saya berada di kota Majalengka, tepatnya di sebuah kafe. Tapi saya nggak sebutkan nama kafenya. Dan di sini saya sudah mengundang seorang narasumber, seorang wanita muda nih. Jarang-jarang di MM, biasanya wanita dan abah-abah yang tua. Namanya Teh Isma. Teh Isma akan berkisah tentang kisah nyatanya di tahun 2016 ketika Teh Isma kuliah dan kos di Bandung. Di tempat kosnya ini banyak kejadian-kejadian aneh. Yang saya mau tanya, kenapa yang penghuni lain tidak diganggu oleh penghuni goib di sana? Hanya Teh Isma aja ya. Ini kenapa? Nanti kita cari tahu ya. Baik, sebelum kita mulai, Teh Isma biar semangat ceritanya, kita kasih kaos dulu. Nah ini oleh-oleh dari tim Malam Mencekam ya Teh Isma. Nanti Wah, bagus ini. Nanti dipakai ya. Malam Mencekam, iya. Buat Oke. malam-malam kalau jangan main. dipakai tidur ya. Pakai jalan-jalan. Nanti mimpi Iya. buruk kalau dipakai tidur. Bagus ini. Untuk sobat yang ingin memiliki Kamu t-shirt tidak dari sendirian. Malam Mencekam, silakan baca di deskripsi dan hubungi admin. Ada 11 desain di sana. Oke? Oke. Baik. Sekarang kita ke Teh Isma. Assalamualaikum Teh Isma. Waalaikumsalam Mang Ei. Makasih nih udah hadir di MM ya, Iya, di Malam iya, Mencekam. sama-sama. Teh Isma boleh tahu nggak sekarang profesinya apa nih? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya, Kalau ibu usianya? Usia 27. 27. Iya, mama Ibu muda. Mama muda ya, Iya. Mahmud ya. Iya. Teh Isma itu bener kejadiannya tahun berapa tuh? Tahun 2016. Tahun Iya, 2016 ya. Masih kuliah dulu. Iya. Menakutkan kejadiannya. Iya, menakutkan. Di daerah mana kos-kosan? Di daerah sekitaran Sekeloa. Sekeloa ya. Iya. Tapi jangan disebutin lah nanti Iya. pada takut. Iya. Boleh dong kita dengarkan kisah nyatanya? Iya. Silakan Teh. Jadi saya tuh waktu kecil sering lihat hal-hal gaib yang seperti itu. Seperti ya ada sosok kunti atau pocong gitu, sering lihat, sampai mendengar yang nangis-nangis pun sering lihat gitu. Itu bawaan lahir mungkin. Kurang tahu juga, kayaknya mah iya gitu. Soalnya dari kecil agak sensitif. Sering mimpi jadi kenyataan mimpi tersebut tuh. Jadi pas kuliah juga saya tuh
kalau dosen nggak masuk tuh saya tahu gitu. Yang lain udah repot ngurusin tugas, ngurusin mau ujian gitu. Kalau saya sih tenang aja, itu kan nggak akan masuk kata saya tuh. Pernah keceplosan sekali ke teman gitu. Tuh dosen ini mah nggak akan masuk kata saya tuh. Terus sampai kaget teman saya tuh, Isma bener loh katanya. Ibu ini tuh nggak masuk loh. Tadi saya kan ke kampus terus sempat ke kamu kan sebentar, kamu nggak ikut ke kampus. Ternyata beneran ibu dosen tersebut nggak masuk. Malamnya saya mimpi kalau dosen itu ya nggak akan masuk gitu. Nggak tahu lah gitu kejadiannya. Pernah juga teman saya tuh ya biasalah namanya anak muda gitu kan, punya gebetan gitu. Kalau sekarang sih namanya keras ya. Kalau keras tuh kan suka lihat orangnya. Saya tuh agak sensitif sama orang. Jadi kalau orang tuh kayak udah tahu, udah kenal gitu ini kepribadiannya kayak gini atau kurang baik atau bagus gitu. Jadi kayak udah ada firasat bahwa orang tersebut baik atau buruk gitu kan. Jadi pernah beberapa teman tuh nanyain, gimana ya kalau lanjut sama si A? Kata saya tuh pernah saya ngasih tahu, janganlah kata saya tuh ya, ini orangnya gini gitu kan, dikasih tahu. Terus si teman itu tuh si teman saya tuh sampai ini kekeh gitu sama pilihannya. Taunya ujung-ujungnya kan disakitin gitu atau gimana lah. Jadi semacam six sense ya Teh Isma punya ini ya, Iya, tapi nggak disadari gitu. Nggak disadari itu Itulah kayak yang membuat terlontar sendiri. para goib di tempat kos-kosan ngeganggunya hanya ke Iya, Teh Isma ya. mungkin iya seperti itu. Jadi awal tahun 2016 saya kan cari kos-kosan lagi. Orang tua saya tuh ketat banget dalam hal kos-kosan. Jadi harus ada yang punya kosnya di sana gitu, nggak boleh yang sendiri aja gitu, kosan sendiri tanpa diawasin gitu. Jadi mesti ada yang punya kosnya biar terjaga katanya kan pergaulan di sana. Jadi ketemulah, udah cari-cari ke sana sini, ketemu satu lokasi di kosan tersebut. Ibu bapaknya baik, ibu bapak kosnya baik, welcome, dan orang tua saya pun mengantar ke sana. Ke sana tuh yang nggak ada keanehan apa-apa. Cuman saya sering lihat kok sering ada yang kayak anak sakit, demam atau apa gitu datang ke rumah kos tersebut. Jadi posisinya rumah keluarga ibu kos itu di depan, saya ada di belakang, cuman satu halaman gitu, satu gerbang satu halaman gitu. Nah tiap pulang dari kuliah tuh saya lihat suka ada yang bertamu gitu ya, kayak ya yang sakit anaknya demam atau apa suka ke sana, katanya sih berobat minta air gitu kan. Cuman saya belum tahu kalau di kosan tersebut ibu kos tersebut punya kelebihan gitu. Jadi ya seperti mahasiswa lainnya lah, mahasiswi lainnya gitu. Saya tinggal di situ, kuliah, beraktivitas gitu. Nggak ada keanehan apa-apa. Cuman suatu malam tuh saya tuh ada yang narik-narik kaki saya pas tidur. Malam-malam di kamar kos tersebut ada yang narik-narik sampai saya bangun gitu. Aduh, apa ini yang narik-narik gitu kan, tiba-tiba ditarik gitu kan, ditarik. Sampai kaget bangun gitu beberapa Nggak ada siapa-siapa kali. itu? Nggak ada siapa-siapa, sendirian. Karena kan ada beberapa kamar, itu ya masing-masing sendiri, nggak ada yang satu kamar berdua gitu kan. Itu belum ada kecurigaan apa-apa, cuman ya biasalah mungkin yang ganggu, yang lewat gitu kan. Ke semua Enggak, penghuni pastinya saya juga kan nggak berani, takutnya yang lain takut gitu kan. Yang lain takut nanti pindah. Jadi ya ini aja paling cerita ke mama, ke orang tua sendiri gitu kan. Terus setelah ada yang narik-narik kaki, terus malam-malam berikutnya ada saya mimpi kayak semisal erup-erup gitulah. Jadi mimpinya tuh kondisi sama di kamar kos. Terus ada ratu apa sih ya, kurang tahu saya ratunya gimana, mukanya kan nggak kelihatan, cuman saya lihat bajunya tuh emas semua, pokoknya mah cantik gitu, emas bersinar. Terus kayak terbang gitu ke saya. Posisi saya kan lagi
irip kan, lagi tidur, lagi sadar nggak sadar gitu kan, datang ke saya terus ngasih sesuatu. Oh kamu ya yang gangguin saya tiap malam, kata saya tuh ya, yang narik kaki saya. Ya dia tuh nggak bilang apa-apa, cuman ngasih sesuatu, dan kukunya tuh panjang-panjang, kukunya emas semua. Wah cantik pokoknya mah, emas semua kukunya, indah kali, tapi panjang seginian, kayak kukunya segini-segini. Terus kata saya tuh, ini apa, saya nggak mau punya ilmu apa-apa ya gitu, nggak mau dititipin apa-apa, saya nggak mau punya jimat apa-apa, digituin kan. Ya udah, jadi dia ambil lagi, terus terbang mundur ke belakang. Ya gitu, saya nggak tahu sih itu ratu apa gitulah, mungkin sebangsa jin gitu kan ya, yang mau ngasih ilmu. Tapi saya tahu dia mau ngasih ilmu ke saya. Saya tolak karena saya kan nggak mau gitu kan, punya kelebihan seperti itu. Terus saya kan makin lama tinggal di situ makin tahu gitu kondisi si keluarga ibu kos. Ternyata kata keluarganya, termasuk kata bapak kos, ibu kos mah bisa nyembuhin, bisa kayak ngasih air doa lah. Terus katanya punya turunan ilmu yang nggak bisa dihilangkan gitu dari leluhur. Jadi kata bapak kos tuh, saya mah sama ibu juga beda kamarnya Neng. Oh iya Pak, kata saya tuh, kenapa Pak beda, kan bapak kos tuh kamarnya di sebelah saya, tapi beda pintu gitu di depan. Sedangkan ibu kos mah di depannya lagi gitu. Iya Neng, soalnya bapak mah takut tidur sama ibu. Loh emang kenapa sih Pak, kok masa takut sama ibu, kata saya tuh ya. Iya ibu mah kalau tidur malam-malam suka melayang katanya. Suka nggak ke tempat tidur, jadi melayang aja posisi tidur. Walah kata aku tuh, hebat berarti ya ibu, kata gitu kan, punya ilmu ternyata gitu. Saya baru tahu di situ. Terus Pernah nyaksikan? Pernah nyaksikannya? Dia terbang? Enggak, pernah nyaksikannya cuman pas orang-orang datang minta air buat itu kan, Buat kesembuhan kayak demam yang kecil-kecil lah. Terus saya juga pernah kecelakaan pas di kos, jatuh dari motor. Terus ibu tuh nanyain, ya perhatian namanya ibu kos ya, Neng kenapa pantesan nggak keluar kamar, katanya. Ini sakit, kata saya. Sakit ini Bu, habis jatuh dari motor. Oh ya udah, nanti ibu kasih air ya, nanti diminum ya. Ya Bu, tapi jangan air yang aneh-aneh ya Bu, kata saya. Enggak Neng, ibu mah paling cenah ngasih air tuh air doa kayak Al-Fatihah, Falak Binas katanya gitu, sama ayat kursi, nggak aneh-aneh katanya gitu. Ya udah dikasih air. Ya wallahu alam, itu kan justru saya setelah di kos itu malah berkurang dari mimpi-mimpi yang negatif, yang buruk-buruk. Misalkan saya kan suka kayak ditunjukin di alam mimpi gitu bahwa ada sosok jin apa di sebelah sini. Nah setelah di sana itu berkurang gangguan-gangguan tersebut. Jadi yang nangis yang gitu nggak ada. Biasanya diganggu sering kalau tempat baru gitu kan. Setelah di kosan itu justru nggak ada, cuman yang narik kaki sama yang ngasih ilmu itu, dan itu berupa ratu kerajaan. Jadi nggak ada yang kayak wujudnya seram gitu, wujud genderuwo atau apa gitu, nggak ada pas di kosan tersebut. Jadi malah aman gitu ya, kata saya mah. Yang lebih sensitifnya malah ke mimpi-mimpi yang jadi kenyataan itu sering ya. Contohnya kayak tadi dosen ini emang gak akan masuk, terus ada beberapa kali kayak ya itu si A itu nggak bakal baik gitu. Jadi lebih tajam selama tinggal di situ. Iya, lebih tajam di sana. Cuman yang negatif berkurang. Kayak dilindungi sama ilmu ibu tersebut, malah di lokasi tersebut, di kosan tersebut. Saya malah pengen nutup apa yang kayak mimpi-mimpi yang jadi kenyataan gitu. Saya gak mau, bener-bener saya tuh sholat tahajud, sholat malam tuh buat udahlah ya Allah, saya gak mau ada kelebihan seperti ini gitu, mau normal aja seperti biasa. Karena takut, jadi gimana ya, jadi setiap habis mimpi buruk, mimpi akan kejadian misalkan kecelakaan gitu, saya tuh jadi takut sendiri gitu. Takutnya melebihi rencana Allah ya. Kan misalkan rencana Allah harusnya A, jadi saya udah tahu duluan gitu kan, jadi takut. Malah pernah saya tuh mimpi, setiap mimpi yang seperti nyata itu saya catat. Mimpi-mimpinya dicatat gitu. Takut suatu saat yang ini kejadian gitu kan. Tapi cuman sebentar aja sih. Habis itu
hentikan karena saya nggak mau punya ilmu kayak gitu kan. Nggak mau jadi indigo lah ya? Iya, nggak mau jadi indigo, terus nggak mau jadi saya tuh salah yakin gitu ya. Ibu kosnya juga rajin banget sholat tahajud, sholat duha, sering bangunin saya kalau tahajud gitu kan, sering ada sama bapaknya gitu jamaah tahajud. Pokoknya baik banget lah si ibu ini teh, cuman ada kelebihan juga mungkin karena ibadahnya bagus gitu ya. Dan dia nggak buka praktek, nggak kayak yang lagi viral gitu, nggak buka praktek. Cuman orang keluarga sama terdekat tetangga aja yang minta doa, didoain gitu. Tapi tetap selalu dibilang sama ibu mah nggak bisa nyembuhin, Allah aja yang bisa. Ibu mah cuma ngasih air doa mah itu aja, Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Binas, ayat kursi, udah katanya gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, jampi-jampi. Teh Isma tahu latar belakangnya ibu itu, mungkin dapat ilmunya dari mana, pernah dengar nggak? Pernah dengar karena ibu dari Garut ya, ibu kos itu, jadi Pajajaran katanya itu susah dihilangin sih ilmu turunan. Jadi kalau tidur itu sampai ke atas, sampai ngambang, nggak di tempat tidur. Makanya anak yang laki-lakinya kan ada 2 tuh, anak laki-lakinya tuh yang satunya juga cerita sama kayak si bapak. Oh berarti bener gitu kata saya tuh, karena kan satu keluarga sama ceritanya kayak gitu. Ada kejadian mistis lainnya yang saya alami di kosan tersebut, yaitu kan saya kenal sama anak ibu kos yang bungsu. Nama anak ibu kos tersebut Dani. Jadi Dani ini mengalami perubahan sifat yang aneh menurut saya, karena biasanya dia tuh baik ya, soleh gitu kan, murah senyum, pokoknya mah kayak happy terus mukanya gitu, positif sekali energinya gitu setiap lihat si Dani ini. Dan dia sedang merintis usaha make up artis. Jadi saya tuh setiap malam suka lihat pagi-pagi itu jam 6 pagi, lihat ada yang udah dirias, udah mau wisuda, udah cantik di rumah ibu. Tapi waktu itu dia merintis usaha merias tersebut di tengah-tengah jalan, udah mulai terkenal ya. Ada kejadian aneh di mana si Dani ini sering ngamuk-ngamuk tiap malam. Ngamuknya tuh di jam-jam tertentu, jadi mulainya tuh dari jam 5 sore. Karena kan saya juga udah di kosan ya di jam tersebut gitu. Jam 5 sore, maghrib. Jadi kalau dia ngamuk-ngamuk tuh kata-katanya kasar keluar, kata-kata hewan segala macem. Terus gak mau diem kayak anak kecil tantrum, anak kecil yang ngamuk-ngamuk gitu. Saya kan nggak tahu ya itu kenapa gitu kan. Saya di dalam kamar aja, ngunci kamar, takut gitu. Kok aneh banget gitu, kenapa tiba-tiba kayak gitu. Terus kepikirannya apa mungkin Dani ini ngalamin depresi gitu ya. Tapi ya anehnya itu di jam-jam tertentu aja. Setelah ngamuk-ngamuk itu tuh, kalau selama siang enggak. Iya, seperti orang normal kalau siang. Nah mulai jam 5 sore itu selalu ngamuk-ngamuk dan gak mau diem. Jadi ngamuk-ngamuk tuh kayak orang gila aja gitu. Kesurupan, kayak orang kesurupan gila. Pernah sekali pas saya pulang, pas dia lagi ngamuk-ngamuk, pulang telat dari kuliah, dari kampus. Ngamuk-ngamuk kayak dipegangin sama keluarga. Jadi keluarga juga katanya gak tidur kan. Ya saya juga bertanya-tanya kenapa gitu kan. Apa karena depresi atau apa, saya gak berani nanya waktu itu. Karena kondisinya kan lagi kacau lah ya kondisinya. Jadi di malam kedua itu saya dari sore udah tutup pintu, tutup jendela gitu kan. Terus kedengeran lagi dari mulai jam 5 sore. Teman kosan saya yang di sebelah tuh biasalah via WA ngasih tahu, "Dek," katanya, "denger nggak itu si Dani ngamuk-ngamuk lagi. Kenapa ya Dek? Jadi serem." Memang selama ngamuk-ngamuk itu suasana di kosan itu jadi mencekam gitu, merinding. Jadi takut, udah merungkut kayak gitu, merungkut di kamar. Dan kita sama-sama WA-an aja gitu. Ya takut kenapa ya gitu kan. Nah pagi-paginya saya mau kuliah pagi jam 7. Si ibu kosnya baru cerita ke saya, "Neng mau ngobrol dulu sebentar."
ini ibu tuh lagi ini si Dani lagi sakit katanya. Terus lagi sakit itu ibu juga nggak tahu kenapa ini tuh, tapi aneh gitu sakitnya. Ibu sama bapak sama yang lain tuh ini tuh lihat tuh nenek ngasih tahu matanya tuh hitam-hitam, soalnya nggak tidur katanya 2 malam ngejagain si Dani yang lagi sakit aneh seperti itu. Jadi ibu tuh ngasih tahu bahwa pagar depan tuh digembok lebih awal sebelum maghrib, soalnya ya si Dani keadaannya sakit gitu kan, takut kabur karena udah nggak sadar aja kayak kesurupan gitu, pengen lari keluar itulah, sampai buka-buka baju apa gitu pengen keluar gitu kan. Kayak depresi padahal anaknya baik seperti biasa gitu. Terus katanya ibu udah doain, ya nggak mempan masih kayak gitu ya. Ibu juga katanya setiap Dani kerasa tuh ya ibu doain, cuma ya emang kedengeran, jadi ada yang baca ayat kursi, kulhu palak pinus gitu setiap si Dani kerasa gitu. Terus kata ibunya ini tuh ada yang ngirimin katanya, ibu kosnya tahu ada yang ngirimin. Ini kan katanya ya sejenis santet lah, santet yang bisa bikin orang jadi gila katanya gitu. Soalnya Dani tuh lagi nggak ada masalah apa-apa, lagi biasa aja, malah lagi merintis rias dan udah mau maju gitu, udah pesat dia perkembangan meriasnya. Jadi setiap sebelum si Dani kerasa tuh jam 5 sore tuh kan kondisi sekitar tuh jadi mencekam gitu ya. Pokoknya semua anak kos itu udah pada masuk ke kamar masing-masing, udah tutup jendela, tutup pintu dah. Itu tuh kalau saya sih kerasanya ada aroma yang gak sedap gitu, sama sekelebat putih gitu, sekelebat putih, dan banyak di sekitaran, kan di depan tuh rumah ibu kos. Nah banyaknya tuh di sekitaran rumah tempat si Dani ada gitu, bayang-bayang putih sama bau-bau hangit gitu, tapi ya nggak ada gitu, nggak ada dupanya, cuman itu aja. Dan serem banget sih, mencekam, bikin merinding gitu kondisinya. Ya setelah ibu kos menjelaskan hal tersebut, ya saya sih cuman nyemangatin gitu, ya udah Bu, semoga cepat selesai masalahnya ya Bu, saya nggak apa-apa kok. Ibunya minta maaf takutnya terganggu gitu, maaf ya selama si Dani belum sembuh ya bakal kayak gitu, masih kerasa katanya, masih ngamuk-ngamuk. Dan ibu pun udah nyoba nyembuhin tapi ternyata nggak bisa karena ilmunya lebih tinggi katanya, ilmu kirimannya. Dan ibunya tuh mewanti-wanti kalau ada orang yang datang depan pagar jangan disuruh masuk katanya, siapapun itu yang kita nggak kenal, misalkan selain yang ada di rumah tersebut sama anak-anak kos, jangan disuruh masuk, pokoknya bilangnya Dani sehat katanya. Jadi ibunya tuh pengen orang yang ngirimnya itu gagal gitu, ngerasa gagal gitu. Taunya Dani sehat, gak boleh ngasih tahu ke siapa-siapa keadaan si Dani tersebut itu. Terus malam berikutnya ya saya tuh mimpi kayak merah terbang gitu, terus datang makin besar makin menakutkan gitu, kayak tinggi besar tapi merah wujudnya, dan bilang kepada saya mau gangguin Dani, kata saya. Jawab gitu, kenapa mau gangguin Dani, emang Dani kenapa? Ya emang saya mau gangguin Dani biar Dani gila. Emang Dani salah apa? Saya jawab gitu kan, Dani salah apa, kan Dani orangnya baik gitu maksud saya tuh. Terus makhluk itu bilang, saya pengen Dani gila karena saya dikirim buat Dani gila gitu katanya. Ya mungkin disuruh buat bikin Dani gila, jadi nggak mau tahu gitu, yang penting saya berhasil gitu maksud makhluk tersebut. Ya udah, setelah itu saya bangun dan cerita ke ibu langsung. Setelah bangun itu terus saya ceritain, ibu saya mimpi seperti ini, apa dan itu emang dikirim ya gitu kan, dikirim sesuatu lah ya. Terus kata ibunya, oh gitu ya Neng, iya sepertinya memang begitu, kata si ibu kos tuh. Kayaknya ada yang mau buat Dani gila gitu, ngirim santet gitu.
Jadi ibu lagi nyari-nyari orang yang bisa ngobatin, karena udah diobatin ke yang deket-deket itu nggak mempan, masih kerasa si Dani itu. Oh ya, dan sebelum saya mimpi tersebut, setiap sore saya tuh lihat orang di depan pagar kosan tuh yang kepo gitu, lihat kondisi kosan di dalamnya, kan agak jauh tuh dari pagar ke rumah ibu. Jadi suka lihat-lihat gitu dari luar, ngintip-ngintip ya. Saya nanya, kenapa pak, digituin kan, soalnya laki-laki. Enggak neng, katanya, mau lihat aja, ada Daninya. Ya ada, kata aku tuh. Emang si Dani nggak kenapa-kenapa, kata si, sebenarnya bukan bapak sih, kayak a gitu loh. Enggak, kata aku, sehat-sehat aja. Karena aku tuh keinget ucapan ibu, kalau ada yang nanyain Dani bilangnya ya sehat, kayak gak ada apa-apa. Jadi keingetan itu selama 3 hari itu, sebelum Dani jam 5 sore kerasa sakitnya, teriak-teriak tuh, datang si AA itu di depan pagar, tapi nggak berani masuk. Setelah kepo itu udah pulang. Ya udah, saya gembok lagi kan pintunya, dari jam 5 sore itu udah saya gembok. Ya AA itu tuh datang selama Dani sakit itu aja, ya kayak kesurupan gitu. Ya saya juga cerita ke ibu, ya untungnya ibu udah bilang di awal, kalau ada yang nanyain Dani ya bilang aja sehat, baik-baik aja, jangan ada orang yang tahu kalau Dani sakit kayak gitu. Keesokan harinya ibu tuh pamit ke saya, mau ke Sukabumi katanya, mau ngobatin Dani. Jadi ibu mungkin 2 hari nggak ada di rumah keluarga, jadi nitip lah pagar digembok gitulah, jaga kosan ini selama ibu nggak ada ya, sama anak-anak yang lain juga gitu. Tapi pamitnya lewat saya, mau ke Sukabumi 2 hari katanya, karena jauh kan ke Sukabumi. Jadi ya udah, keesokan harinya tuh si ibu langsung berangkat ke Sukabumi. 2 hari kemudian si ibu kan pulang dari Sukabumi. Ya ibu juga cerita, ya alhamdulillah neng, katanya ibu udah dari Sukabumi, udah mendingan nih si Dani, udah nggak kerasa ngamuk-ngamuk lagi katanya. Ya saya bilang alhamdulillah bu, ikut seneng dengernya gitu. Terus saya tanya ke ibunya, ibu jadi selama pengobatan di Sukabumi gimana, kata si yang ngobatinnya, apa emang benar yang saya mimpikan itu? Terus kata si ibunya, iya neng benar, katanya itu ada yang ngirim biar Daninya gila gitu, biar nggak bisa merias lagi. Ternyata yang ngirim itu kan temennya, temen perias, sama-sama ngerias bareng gitu. Bu, saya turut sedih, kok bisa ya persaingannya jadi nggak sehat kayak gitu kan. Iya neng, ya doain ya, kata si ibu tuh, biar Dani sukses gitu merintis rias ini gitu. Terus saya tuh jadi kepikiran, apa orang si AA yang di depan pagar itu yang suka kepo, celinguk lihat di dalam itu ya yang ngirimin. Ya wallahu alam sih, saya juga nggak tahu, cuman ya aneh aja gitu ada orang yang kepo kondisi Dani, cuman nanyain doang dan nggak masuk, nggak ngapa-ngapain, pulang lagi gitu, cuman kepo doang. Karena setelah Dani dari Sukabumi itu, yang AAA yang kepo itu udah nggak ada lagi, nggak pernah muncul lagi. Kan saya suka ingat juga ya asisten-asistennya yang mana tahu gitu ya, temen yang sering bareng mah gitu kan. Dani setelah sembuh alhamdulillah meriasnya tuh melesat, wah langsung tinggi gitu, langsung artis-artis Indonesia dia rias gitu kan. Malah sampai saya pamitan kosan karena udah beres kuliah tuh 2018 tuh saya udah beres kan kuliahnya, saya pamitan, bu saya pamit ya bu, mau pindah gitu karena udah kerja. Terus kata ibunya, ya alhamdulillah neng, sana ya baik-baik ya di sana. Dani alhamdulillah, ibu juga mau pindah nih, Dani nih beliin ibu rumah 5M di daerah Dago katanya tuh. Wah alhamdulillah, iya neng mewah lagi rumahnya, diceritain gitu. Alhamdulillah sukses, Dani itu beliin mobil juga buat ibu, ya kelihatan gitu mobilnya ada di situ. Alhamdulillah bu, ikut senang, kata. Kos-kosannya suasananya jadi enak sekarang? Iya jadi enak setelah sembuh si Dani ini, nggak mencekam seperti pas Dani sering kerasa sakitnya itu.
Sore-sore kan biasanya mulai mencekam gitu, merinding, langsung pada masuk kamar. Terus si Dani apalagi pas mulai teriak-teriak udah diem murungkut di kamar, nggak mau keluar. Alhamdulillah setelah Dani sembuh ya biasa lagi gitu. Sempet sepi juga tuh kos-kosan. Ya sepi, terlebih pas ibu ke Sukabumi kan itu sepi banget, krik-krik gitu loh. Kayak nggak ada orang lagi gitu, tapi teman kamar masih ada. Nggak kayak Itu biasanya aja. rame gitu. Biasanya kan ada teman kosan datang atau bolak-balik, itu kan sekarang nggak ada setelah Dani sakit itu. Nah, saya mau tanya nih Teh Isma. Teh Isma ini kan sebenarnya kalau kita bilang zaman sekarang tuh indigo ya, punya six sense. Sekarang masih bisa? Sekarang tuh masih ada sedikit, tapi ditolak gitu sama sayanya nggak mau, soalnya saya udah ya tahajud sholat tuh minta sama Allah, udahlah ya Allah mau jadi manusia normal aja, nggak mau yang tahu kayak gitu. Saya takut tauhid sayanya tuh jadi salah gitu, jadi percaya ke mimpi-mimpi saya gitu. Jadi capek ya jadi indigo tuh ya Ya sebenarnya. capek, karena kadang mimpi kecelakaan atau apa kan itu bikin stres ke saya, apakah nanti akan jadi kenyataan atau enggak gitu kan. Iya. Takut ke sayanya juga gitu. Terus kadang-kadang lihat apa gitu ya, sosok-sosok nggak karuan Iya, bentuknya iya. gitu ya. Itu yang bikin Itu capek juga, ya. iya capek, gak mau, mending gak lihat gitu saya. Alhamdulillah berhasil ya mengurangi itu. Alhamdulillah, iya. Kira-kira Teh Isma mau berpesan apa nih untuk subscriber kita? Ya jadi kan sekarang lagi viral yang dukun-dukun palsu itu ya. Ini Iya. Iya itu yang pokoknya dukun-dukun palsu gitu kan. Jadi sampai ada yang bilang santet tuh sebenarnya nggak ada gitu kan. Tapi setelah saya ngalami kejadian ini, pernah ngalamin gitu, santet itu benar-benar ada menurut saya. Cuman santet yang benar-benar ada tuh ya kayak yang dialami Dani itu. Jadi kerasanya terjadwal gitu tiba-tiba dan nggak ada kondisi kesehatan yang serius gitu, nggak ada masalah apa-apa di kesehatan. Jadi menurut saya santet masih ada, cuman nggak semuanya santet yang benar sama yang bohong itu nggak semuanya bohong gitu. Sobat MM, itulah kisah nyata dari Teh Isma tahun 2016 ya. 2016. Dan sampai sekarang alhamdulillah semua sudah kembali normal dan berjalan dengan baik. Kos-kosannya juga sudah enak untuk ditempati ya. Iya. Sobat MM, saya Mang Ei akhirnya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya kepada channel MM. Teh Isma, terima kasih kisahnya. Iya, sama-sama Mang. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.